Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Jerry Adi Hardialuksma, NIM 51904111368 dari Prodi Teknik Informatika, kelas pemrograman Web C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan server-side programming. Pertama di sini saya menjelaskan apa itu server dan apa itu klien. Server ini merupakan suatu layanan tertentu kepada komputer atau jaringan lain. Salah satu jenis server adalah file server. Server file ini menyediakan sebuah layanan penyimpanan. Lalu klien ini yaitu yang meminta atau merequest suatu layanan tertentu ke salah satu server. Komputer klien ini harus dilengkapi dengan aplikasi klien khusus dan dalam menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh server tersebut. Server dan klien ini harus menggunakan suatu cara yang sama saat sedang berkomunikasi dan dalam mengirimkan sebuah file antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Cara ini sering disebut sebagai protokol. Server dan klien ini adalah ibaratkan dua sisi yang saling mendukung sehingga akan tetap berjalan. Tadi saya sebelum menjelaskan client-side programming, saya menjelaskan dulu tentang apa itu server dan klien. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu client-side programming. Client-side programming adalah cara untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuatnya secara dinamis atau dapat interaktif dengan user, diperlukan server-side dan client-side programming. Server-side programming ini merupakan jenis bahasa pemrograman yang nantinya skrip atau program tersebut akan dijalankan oleh suatu server. Selanjutnya, hasil pengolahan skrip atau program tersebut ini akan dikirimkan ke klien sebagai sebuah output. Kemudian hasilnya lalu dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML biasa. Server-side programming memungkinkan sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan memproses kode harus dilakukan oleh server. Contohnya seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu. Sebelum akan diterjemahkan browser untuk ditampilkan di layar klien. Di sini ada contoh dari side programming itu ada banyak dan memang mempunyai kelemahan dan kelebihannya secara masing-masing. Namun dari semua program side programming ini mempunyai persamaannya, yaitu salah satunya kontrol. Berikut adalah contoh dari server-side programming. Yang pertama adalah Active Server Page atau ASP. Yang kedua PHP, Hypertext Preprocessor. Yang ketiga ada Java Server Page atau JSP. Yang keempat ada Cold Fusion. Kelima ada Lasso. Dan selain dari 5 ini masih ada banyak yang lainnya.
Sebelumnya tadi saya menjelaskan tentang server-side programming itu harus memungkinkan sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan proses kode harus dilakukan oleh server. Di sini, sebelum kode-kode pemrograman yang berada di server dikirim ke klien, kode-kode ini harus terlebih dahulu diproses oleh server untuk diterjemahkan. Pada ilustrasi gambar ini, saya tentang server-side programming menggunakan bahasa pemrograman PHP sehingga bisa sampai menjadi HTML yang biasa, yaitu pertama, sebuah user atau klien ini melakukan sebuah request ke salah satu server melalui web browser di komputernya. Lalu, server ini akan merespon request dari klien untuk kemudian diproses. Setelah pemrosesan ini telah selesai, kemudian server mengirim respon ke klien dalam formatnya yaitu bentuknya HTML. Dan yang terakhir, setelah web browser klien ini menerima kode-kode yang sudah berformat HTML, dan sekarang web browser ini memiliki tugasnya sendiri, yaitu untuk menyusun kode-kode HTML ini menjadi sebuah tampilan yang akan ditampilkan di desktop. Tugas web browser inilah yang dinamakan dengan client-side programming. Nah, jadi ilustrasi ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP yang bisa sampai menjadi HTML biasa. Dan slide terakhir yaitu keunggulan server-side program adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama ini, semua program berada dalam satu mesin yang disebut server. Sejumlah mesin jarak jauh atau yang disebut dengan klien ini dapat mengakses program server tersebut. Yang kedua, adanya fungsionalitas baru untuk program yang sudah ada dapat ditambahkan di sisi server yang dapat dimanfaatkan klien tanpa harus mengubah apapun. Lalu yang terakhir adalah migrasi ke versi yang lebih baru, arsitektur, pola desain, penambahan tambalan, peralihan ke database baru dapat dilakukan di sisi server tanpa harus memikirkan kemampuan perangkat keras atau perangkat lunak klien. Begitu saja penjelasan dari saya tentang server-side programming. Tentunya masih banyak kekurangan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.